Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita mendengarkan sebuah bacaan dari teks Injil ini. Umumnya kita dengar ketika kita mengikuti misa requiem atau pemberkatan jenazah. Apa yang bisa kita renungkan dari teks ini? Zaman sekarang ya, kalau kita tidak tahu jalan, kita tidak tahu arah, kita tertolong oleh bantuan GPS atau Google Maps. Kita tahu pilihan-pilihan jalan yang ditawarkan, kita juga tahu estimasi perjalanan yang kita butuhkan. Bahkan kalau kita melewati jalan tol, Google Maps itu juga sudah menyediakan estimasi biaya yang harus dikeluarkan kalau harus melewati jalan tol. Zaman dulu, sebelum ada Google Maps, orang juga tertolong dengan bantuan GPS, tapi GPS-nya lain ya, gunakan penduduk sekitar. Maka orang harus turun, harus bertanya, harus ketemu dengan orang. Maka tidak heran ada istilah peribahasa malu bertanya sesat di jalan. Dan hari ini kita disuguhkan oleh kisah di mana Thomas ditampilkan lagi. Kalau dulu setelah kebangkitan Thomas dia tidak percaya, maka dia harus mencucukkan jarinya. Dan kisah ini terjadi sebelum kebangkitan, sebelum Yesus berpisah dengan para murid. Maka tadi Thomas berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Lalu dijawab oleh Yesus dan jawabannya sangat sederhana, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Saudara-saudari terkasih, Tuhan yang kita ikuti adalah jalan kita. Bagaimana Ia hidup, Ia bersikap, Ia bersabda, dan sabda-sabdanya yang kita dengarkan inilah yang menjadi jalan kita untuk mengikuti, untuk ingin pergi kemana Yesus juga telah pergi. Perginya tidak kemana-mana, yaitu mau menyediakan tempat bagi kita. Dan jalan yang kita ikuti ini adalah jalan yang benar, bukan jalan yang tipu-tipu, jalan yang membawa kita pada kebenaran sejati. Dan akhirnya siapapun yang melewati jalan yang benar ini dibawa pada yang namanya kehidupan. Maka dalam gereja, setelah orang mati, ia mengalami suatu hidup yang baru. Hidup yang seperti apa? Tentu hidup yang jauh lebih indah daripada hidup saat kita berada di dunia ini. Maka kiranya sabda yang kita dengar hari ini, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," menjadi jaminan bagi kita yang masih hidup di dunia, sekaligus jaminan akan adanya hidup yang kekal pada saatnya nanti. Kita mohon rahmat agar hari demi hari kita semakin meyakini bahwa kita mengikuti Yesus yang adalah jalan yang benar, dan jalan yang benar ini pada akhirnya membawa pada yang namanya hidup kekal. Kita hening sejenak.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.